Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Adi Setiani. Saya mau menjawab perbandingan hukum ujian akhir semester. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum Eropa kontinental ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Yang B, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum Anglo-Saxon atau common law adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Sistem hukum common law mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Yang C, sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang digunakan di sebagian besar negara-negara komunis. Hal ini didasarkan pada sistem hukum sipil dan ideologi Marxis-Leninis. Selama periode Perang Dingin itu dimasukkan ke dalam sistem hukum Uni Soviet dan negara-negara bekas satelit di Eropa Tengah dan Timur. Yang D, sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai penggunaan tertentu, di antaranya masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dari sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Dan yang E, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Soal yang kedua, jelaskan mengapa sistem hukum common law dianggap tidak mempunyai kepastian hukum yang tetap. Apakah ruang lingkup pengkajian dari perbandingan hukum tersebut? Jelaskan. Sistem hukum common law atau Anglo-Saxon adalah sistem yang berlaku di Inggris dan negara-negara bekas dari jajahannya. Di dalam sistem hukum ini terdapat 3 karakteristik, yaitu jurisprudensi sebagai sumber hukum utama, dianutnya sistem preseden atau doktrin stare decisis, dan terdapatnya adversary sistem dalam peradilannya. Dengan sistem ini, maka hukum yang berlaku adalah hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Hakim menggunakan stare decisis atau keputusan hakim terdahulu untuk perkara yang sejenis sebagai dasar pembenaran keputusan. Kedudukan hakim terbatas memeriksa dan memutuskannya hukumannya, sementara juri yang memeriksa kasus untuk dapat menentukan dan memutuskan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Keterlibatan juri menunjukkan bahwa keadilan tidak bergantung sepenuhnya kepada lembaga peradilan, tetapi menjadi bagian integral kehadiran masyarakat dalam proses penegakannya. Dan soal yang ketiga, mengapa dalam perkembangan sistem hukum di dunia dapat memunculkan sistem hukum baru yang dikenal dengan sistem hukum hibrida? Jelaskan. Hukum hibrida adalah hukum yang lahir dari campuran antara 3 baris sumber hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa. Di masa penjajahan, pengaruh hukum Belanda sangat kuat di Indonesia. Namun, sebelum masa penjajahan Belanda, pengaruh hukum adat dan hukum Islam sudah sedemikian kuat. Belakangan yang paling terbesar adalah baris hukum adat produk dari pengaruh 3 hukum tersebut yang melahirkan hukum Indonesia yang sekarang ini banyak pakar hukum sebagai hukum hibrida. Dan yang keempat, jelaskan hubungan antara perbandingan hukum tata negara dengan ilmu hukum tata negara. Di sini yang saya ketahui, ilmu negara dengan ilmu perbandingan hukum tata negara memiliki hubungan karena antara negara satu dengan negara yang lain memiliki persamaan ataupun perbedaan. Ilmu hukum tata negara positif dan ilmu perbandingan hukum tata negara memiliki hubungan dalam mempelajari ilmu hukum tata negara positif, saling mempengaruhi dan menjelaskan ilmu negara, memberi landasan teoritis bagi hukum tata negara. Di sisi lain, hukum tata negara merupakan penerapan dari teori-teori yang dikaji dalam ilmu negara. Dan yang kelima, jelaskan perihal asas strict liability yang diberlakukan di Indonesia dan Inggris.
strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk tindak pidana tersebut. Pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini, kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas strict liability. Perkembangan di Indonesia, penerapan asas strict liability sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas, hal-hal yang menjadi landasan penerapan strict liability crime antara lain perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan antisosial atau yang membahayakan sosial. Perkembangan di Inggris. Asas strict liability di Inggris berkembang dimulai pada abad ke-19 akibat buruk dari revolusi industri. Pada waktu itu banyak peraturan perundang-undangan yang diciptakan berkaitan hal-hal yang baru, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan. Pada abad ke-20, kecenderungan menggunakan strict liability semakin meningkat. Kebanyakan dari bentuk peraturan yang mengatur hal-hal tersebut di atas diletakkan di bawah yurisdiksi administrasi tanpa melibatkan hukum pidana. Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan yang bersifat mengatur di satu pihak sangat penting sebagai sanksi terhadap pelaku. Asas strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Penerapan asas strict liability itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau antisosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta moral publik. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta yang berkaitan dengan minuman keras, pemilik senjata, dan pemilikan obat-obatan terlarang merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan strict liability. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.